mas bocah ibu teh ngajak mana sampean berusia kasar. Nggak mungkin kalau karena berarti track yes. Untuk atas itu terlalu ekstrim, nggak ya, mungkin betul. Untuk orang yang cacat ya, iya, keadaan seperti itu bisa naik. Iya betul. Dan emang bener-bener kayak gini sih bang, bukan track ya, soalnya kita bukan lewat jalur itu jurang-jurangnya ya kayak gini naik. Wah, dan kita aja yang maaf yang normal kayak gini kesusahan tuh. Anjir, masa iya sih kita itu dipatahkan sama logika pada saat itu. Iya nih, nggak mungkin banget sih, nggak mungkin. Kita berhenti di gubuk di situ. Terus dari pihak keluarga ngabarin, udah pada ketemu belum? Nah, itu udah sampai jam berapa ya? Jam 5 sore sih. Jam 5 sore kadang juga mendung kan. Kita perlengkapan aja, nggak bawa senter, nggak bawa apa, terus gimana nih? Akhirnya ya udah gitu turun kan. Turun tapi abis isya kita naik lagi tuh. Naik lagi ya. Tapi salah satu dari temanku ada yang yakin banget dia tuh di sini. Dia di sini nih. Masa sih iya serius dari sini. Ya udah, kita apa salahnya kita coba lagi ya. Dari ada satu organisasi juga yang ikut dalam pencarian itu. Tapi mereka lebih ke gabung ke tim keluarganya dia. Jadi nggak ngikut rombonganku. Dia udah pencarian di desa sebelah yang menurut petani itu terakhir katanya dia terlihat di situ. Gua ada bang videonya, nanti bisa ditampilin juga di sini. Oke, siap untuk memperkuat dari ceritanya ya. Akhirnya itu sampai jam 9. Jam 9 nihil, nggak ada hasil kan, kita turun lanjut. Ya biasa orang orang kampung kan, kita pasti kayak minta tolong ke orang pintar. Minta tolong kayak yang tahu, yang sepuh, mungkin baca doa atau apa gitu ya. Dan orang itu benar bang, dia tuh ngomong sebenarnya anaknya itu di situ loh, dia si anak itu ada di area situ. Di area iya yang hutan itu yang aku naik sampai 2 kali di situ. Tapi dia emang katanya ditutupin pakai daun. Sama makhluk itulah yang itu nggak akan bisa kelihatan ya. Walaupun anaknya gede, tutupin daun kecil aja dia udah nggak kelihatan ya. Aku kan kayak percaya masa iya sih kayak gitu ya. Akhirnya udah besok kita difokusin suruh nyari di situ. Besoknya nyusurin area-area itu yang ditunjukin nama si orang yang tahu. Iya, terus dari pihak keluarga juga dia tuh kayak menghubungin orang lagi. Berarti di situ tuh ada 2 orang yang kayak mencari jejak itu loh, lewat spiritual. Dan memang itu ada satu, itu sungai bang. Sungai nggak ada airnya, benar-benar batu, cuman batu tapi tinggi banget dari tanah sampai sungai itu tinggi banget. Terus di situ juga pernah ada kejadian tetanggaku juga sih bang, dia hilang, jaraknya jauh dari desaku, ketemu di situ meninggal. Jadi ada sebuah kali terus tembus batu tinggi. Dan pernah kejadian ada orang meninggal di situ. Dan itu sering terjadi orang. Iya. Kalau kata orang Jawa itu sebenarnya dibawa cepet. Dibawa kayak gituan. Gombel lah atau apa ya. Dan itu juga tetanggaku loh yang beneran itu. Padahal dia kan udah tua. Kok bisa sampai di situ dan kejatuh di jurang itu bang. Nah, dan menurut penuturan si orang pintar yang satunya, dia ngomong bahwa dia itu di situ. Lu mau cari kayak gimana aja, ini udah biasa orang yang kasusnya kayak gitu. Kalau dia masih selamat juga di situ, kalau udah meninggal juga di situ. Akhirnya udah biasa. Dan itu berarti sempat 3 bulan sebelumnya di situ juga kita ada pakai organisasi juga dari desa setempat yang ikut bantuin pas itu. Mas, ini sih kejadian gini juga ini loh mas. Ketemunya ini. Itu kan akhirnya mana bahas statement statement jadi kuat banget di sini. Soalnya di sini bukan cuma 1 atau 2 kali, di sini sering banget. Akhirnya fokus kan terpecah menjadi 2 tuh. Satu ke yang orang pintar yang itu, yang di pertama
apa kelihatan terakhir tuh, dan satunya ke lokasi yang sering ada sungai orang itu ya. Tuh. Videonya juga ada, nanti ngeri banget di situ keadaannya bro, serius merinding banget. Wah gila sih, aku nggak bisa bayangin gimana pas aku sama teman-teman jalan di situ sungainya tuh ambruk. Waduh, udah nggak ada semua bro, serius bro. Dan tumbuhannya pun itu termasuk tumbuhan-tumbuhan yang langka itu masih banyak di situ. Burung-burung, bahkan burung terbang pun di atasnya kita loh. Jadi itu masih termasuk kawasan hutan perawan di sekitar Jepang. Iya betul, betul. Dan akhirnya fokus ke bagi jadi dua. Dan di pencarian ketiga itu Ini hari keberapa? Hari ketiga. Hari ketiga minggu lagi nih. Kalau hari ketiga itu nyampe jam 10. Sampai 10 akhirnya kita pulang. Hari keempat kita lanjutin. Akhirnya yang tadinya gue sama temen gue itu fokus di bukit itu, sekarang kita semua dikerahin fokusnya ke sungai itu. Oh, menyusur sungai ya. Iya. Dan itu sekarang orang pintarnya pun dibawa. Karena kayak kita cuma manusia biasa, kita nggak tahu nih yang kayak gimana. Kita kan dikasih clue sama si orang pintar itu. Katanya di apa namanya itu pohon yang bisa dimasak dulu, yang daunnya nggak kena air, nggak bisa kena air tuh. Lumbu. Iya, itu talas. Iya. Katanya di situ aja nanti ada banyak pohon talas di situ, coba suruh digebuk, dibabat. Ya masih dibabatin kayak gitu, terus dilantunin azan sama apa waktu itu ya, lupa surat apa gue nggak tahu. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة. Akhirnya si seorang pintar itu, wah daripada kita bingung nih, mending kita bawa aja tuh orang pintar. Akhirnya kita bawa ke situ. Wah di situ bener-bener sampai malam di situ, fokus di situ. Ternyata di hari keempat ini kita dapat kabar dia ada di gubuk di perkebunan warga di desa sebelah, desa yang terakhir dia kelihatan di situ. Dia udah nggak di lokasi yang lagi di ritual. Iya, udah nggak ada di situ, udah ada yang lihat itu petani, katanya dia di gubuk, terusan dia ngelabain tangan, dan si petani itu nggak tahu, soalnya dia ngomong sama anaknya, Dok, mama mikir balik kok kalau bapaknya waduh bocah orang nggak bukan dia ngelamin gubuk disamperi nang mama kok malah bocah lompat ya, aku translate ya. Nah tadi itu ibu lihat anak di gubuk, dia nggak pakai baju, dia melambaikan tangan, ketika ibu deketin dia kok malah lompat lari. Oh dia lari. Ya karena keterbatasan itu ya. Iya. Dan ternyata si anaknya ibu tersebut dia update kan soalnya dari kemarin kan biasanya ramai terus tuh dikunjungin banyak volunteer gitu. Loh Bu, itu anak yang hilang loh, dari kemarin udah dicari apa ya. Akhirnya si ibu itu ngomong ke warga situ kan, Warganya si anaknya hilang. bukan ke warga sekitar. Jadi tim pencarian itu masih ada di desa sebelah. Di situ udah rame, soalnya dengar kabar itu kan mereka. Jadi makasih juga sama warga di situ ya, mereka itu inisiatif langsung cari loh, tanpa ada pengarahan, tanpa ada keluarga dari pihak kita, dia udah nyebar, udah nyari. Dan pas maghrib kan kita dikabarin, kita langsung lari ke situ. Kita benar-benar baru naik dari itu tebing-tebing dari sungai itu loh. Akhirnya kita ke sana. Wah di situ lebih mencekam banget. Banyak yang pakai apa namanya, kentongan, bukan yang buat ebek itu loh. Gamelan. Ya pakai gamelan, cari gitu mah. Anjir ini Ale. suasana itu mencekam banget. Malam-malam lagi. Iya. Suara gamelan. Iya.
Dan ternyata kayak gini bang, jalur dari sungai itu, Ah. sungai yang biasa katanya ada yang orang hilang ketemunya di situ, ternyata kayak gini bang. Jadi ketemunya di desa itu, sungainya tuh, oh berarti bener ujungnya di sih. situ. Jadi desa sebelah kan kayak gini nih. Terus, wah, dan ini desa yang sebelahnya lagi nih yang terakhir anak itu kelihatan kan. Ternyata di sini bukan kan terus di sini jadi satu. Sungainya, wah kalau ini mungkin bisa terjadi sih. Pertama dia di desa seberang, kenapa jadi ini, mungkin dia nyebrang lewat sini, tapi nggak masuk akal juga soalnya kan kakinya kayak gitu, dengan keadaan kayak gitu. Akhirnya rame banget, itu benar-benar rame itu. Waduh, udah kayak pasar malam bang, di perkebunan itu namanya center itu banyak banget. Sampai malam berarti. Sampai malam, parkiran motor pun jauh banget. Soalnya kan kabar itu kan di Facebook juga sempat ramai pada saat itu kan. Pada saat itu ramai banget tuh pencarian itu. Wah, ada tempat nih. Akhirnya, wah gimana nih? Dari pihak keluarga udah senang juga sih. Dan kebetulan si bapak anak ini lagi di Jakarta, dan malam itu dia pas nyampe di rumah setelah dikabarin itu, dia pulang dari Jakarta langsung nyusul ikut nyari. Jam berapa? Jam 11. Jam 11 ternyata nggak ketemu lagi tuh. Padahal tadi benar-benar ada yang lihat di situ. Dan jam 11 akhirnya kita semua cabut, kita ke rumahnya anak itu kan. Kita di situ ya lepasin capek lah, kita minum. Dapat kabar ada yang lihat di kota X lah ya. Dan itu jaraknya jauh. Wah, masa sih kok bisa? Kita kelompoknya Mas lagi nyari di sebuah hutan. Terus ada kabar ada yang lihat di kota. Yes, dan itu di Facebook juga, di postingan. Kebetulan itu postinganku bang, itu yang nyebar jauh banget, yang share tuh kan banyak tuh. Ada yang komen, Mas aku lihat ada dua sih, satu di daerah bawah, satunya di daerah Uci Tegal. Yes, dan ciri-cirinya sama. Wah masa sih? Itu kan di situ masih ada orang pintar. Emang katanya kalau kasus kayak gitu tuh dari sana mengecoh. Memang beneran dia menyerupai dia, tapi ada di sini biar nggak fokus ke titik pencarian utama, katanya kayak gitu yang udah terjadi. Oh, jadi dalam pencarian itu ya, dari hutan ke kota X itu punya jarak sekitar kurang lebih 20 km. Lebih. Dan yang satu titiknya lagi berada di Tegal ya. Di Tegal. Tegal sama lokasi itu jauh lebih jauh Tegal 50 km ada.